Aku mewakili pertanyaan para netizen lah ya. Kan kalau boleh dibilang kan, kalau pesugihan itu memang bener ada, semua orang tuh pasti udah kayak raya lah, apa kan pasti banyak tuh yang netizen yang ngejulit kan pasti kayak gitu. Dia bilang hari gini pesugihan gitu. Aku sih menganggapnya, memandangnya kayak ya karena lu nggak tahu aja, karena lu nggak tahu dan lu nggak menemukan di depan mata lu. Nah kalau misalnya kalian teman-teman di luar sana bisa berpikir atau kayak mana bisa sih adanya tuyul, babi ngepet atau bahkan pesugihan ini sendiri, berarti kalian juga meragukan ya kekuasaan ilahi, karena kan kita ini berdampingan. Dan semua pesugihan dan lainnya itu adalah cobaan untuk orang itu sendiri. Kuat nggak sih orang ini melewati kehidupan dengan cobaan yang seperti ini nih? Betul. Karena kan Tuhan kan sudah mengizinkan sama setan, gue kasih lu izin tapi jangan sampai membunuh. Kejadiannya 2 tahun yang lalu. Itu di tempat kita tinggal sekarang lah. Berarti masih area daerah pulau ini lah. Oke. Berarti aku juga ada pengalaman, tapi mungkin ini lebih kayak ke filmnya, Jess. Jadi di daerah saya gitu, pernah tahu ada yang melakukan pesugihan tadi. Dan itu sama nih, dia juga pedagang gitu. Dan memang sama kayak Kocup tadi. Iya, jadi memang kalau kita telaah di sini berarti adalah basicnya adalah dia membantu si pelaku ini biar tambah laris. Betul. Jadi datanglah duit itu. Nah, tapi ini lebih ke kandang bubrah memang, karena memang yang aku temukan dulu rumahnya itu nggak selesai di bagian-bagian tertutup. Terus jorok, berantakan lah rumah itu. Karena pernah dulu main ke tempat itu dan itu berantakan kondisinya. Memang iya berantakan. Dengan kondisi rumah yang bisa dibilang kalau dulu itu udah gede banget, itu udah dibilang kaya lah gitu di zamannya. Kan aneh kalau berantakan. Sedangkan mungkin rumah kita yang lebih kecil nggak seberantakan itu. Nah itu awalnya sih nggak ngeh kalau itu, karena dulu mungkin saya masih kecil banget ya. Walaupun memang saat main itu SD lah dulu itu, main itu melihat lah yang aneh-aneh itu. Cuman kan pikiran kok biasa kali, karena di rumah pun kadang ada muncul yang aneh-aneh. Tapi memang beda. Kalau biasanya mungkin kita familiar dengan kuntilanak dan yang lain, ini beda gitu. Apa ya gitu. Tapi memang dia nggak bereaksi ke aku. Cuman memang tatapannya tuh kayak ketatapan nggak suka, kayak apa lu lihat gua. Jadi kayak dia tahu aku lihat dia gitu. Tapi kayak gitu. Jadi kayak aku yang udahlah nggak. Ya memang ada kerasaan karena masih kecil, jadi kayak udahlah apaan sih gitu. Jadi mengabaikan yang aku lihat. Nah lama-lama ngerasa aneh nih dalam diri. Ini ada apa ya? Kok setiap main ke sana tuh nggak enak, bahkan kayak nggak nyaman aja. Selain dengan kondisi rumahnya yang berantakan. Lalu ngobrol ke ibu nih gitu, ngobrol tuh ke ibu. Oh iya orang ini gitu kan udah jelas, sudah kelihatan. Nah disitulah aku tahu bahwa yang namanya kandang bubrah tuh awalnya dari situ. Karena dulu nggak tahu namanya nih apa. Nah, karena kan dulu masih kecil gitu. Oh itu usia SD. Nah, abis itu lama-lama tambah gede, itu memang udah beberapa anggota keluarga itu meninggal dari seorang itu. Sampai di titik ini ada dua pelaku ya di sini. Yang satu itu memang habis. Nah, itu habis terakhir sampai tahun kapan itu? Itu kalau nggak salah itu usia di berapa, aku SMA kelas 1.
Oh, itu udah Yang aku dengar ya, kabar terakhir sih yang bagian dari keluarga itu udah habis. tertumbalkan. Jadi sampai sekarang pun, kemarin kan aku pulang nih, kita balik ke Kalimantan, rumahnya masih ada itu, Masih. masih ada. Ya. Tapi memang tidak ada satu anggota keluarga pun yang hidup. Ya. Jadi Bahkan bisa dibilang terbengkalai ya ini rumah ya, itu. rumah itu ditulis jual atau apa Nggak juga ada, nggak ada. karena ya nggak siapa yang mau jual, karena nggak ada lagi pemiliknya. Ahli waris ya nggak ada. Nggak ada, karena sudah bisa dibilang yang ini tuh benar-benar rata. Jadi benar-benar habis gara-gara sebuah lelaku gitu tadi, gitu loh. Dan itu benar. Bahkan nanti kalau Encas ngeh itu kan ada yang itu bagian atas kan memang nggak jadi. Memang nggak jadi. Jadi kalau ya. kalian lihat guys, itu yang ada, saya nggak akan sebutin tempatnya di mana, daerah mana, karena persis deh sama film. privacy nggak enak. Saya ibaratnya tetangga. Nah, ada hal yang harus saya jaga. Bukan ini kita ngangkat bukan mau buka aibnya, tapi justru untuk edukasi aja sih, untuk edukasi bahwa yang seperti itu ada gitu. Bahkan ya memang seperti itu konsekuensinya. Nyata ya. Yang difilmin itu, yang dimana ada yang harus dikorbankan demi sebuah kepentingan atau ego yang berupa uang gitu loh. Jadi itu beneran kayak gitu Jess, gitu. Dan ada lagi satu, tapi ini belum habis. Semoga sih udahlah gitu. Itu kondisinya saat ini adalah tidak bisa berjalan atau mengalami sakit. Nah, itu udah nggak tahu lah gitu. Tapi yang lainnya sudah habis. Tinggal Cuma dia dia sendiri. aja. Jadi kalau dibilang ini adalah keturunan terakhir dari si orang. hampir sama kayak Pelaku Cup, utama. hampir sama kayak tadi Kocup ya. Iya. Nah, Kocup nih balik lagi kayak tadi kan katanya sisa yang cewek tuh. Pernah nggak dari Kocup itu agak sedikit kayak kepo gitu kayak lu kan tinggal sendiri nih ibaratnya, lu tahu nggak sih kenapa akhirnya lu sendiri, atau lu tahu nggak sih sebetulnya mereka itu mungkin orang tua lu atau di atasnya lu pada ngapain, tahu nggak sampai situ, atau memang dia tidak tahu apa-apa gitu loh. Pernah sih iseng-iseng tanya gitu. Bener kan, gue Iya. tahu karena kan lu kepokers. Kepo terus memang. Nggak mungkin nggak tahu. Dia ya ngasih jawaban dia tahu dulunya orang tuanya gitu. Hmm. Cuma ya dia tuh anggapnya tuh kayak gimana ya, nggak percaya gitu loh. Mhm. Ya akhirnya ya sekarang udah menikah, cuma dia ya itu nggak bisa diberi keturunan. Dia maksudnya dia percaya dalam artian dia pernah melihat sendiri atau cuma karena keluarga lain yang Atau mengalami. iya gitu, atau dia mengalami atau Hal cuma yang dengar. di luar nalar lah Heeh. gitu. Kalau yang aku dapat dari omongan-omongan sih ya dia percaya gitu, Karena mengalami atau Kayaknya melihat? mengalami sih kayaknya. Pasti ada kejadian ganjil sih kayaknya. Dari diri dia ada nggak sih, maksudnya kayak lu pernah tanya nih, kayak maksudnya kayak lu marah nggak sih, lu kesal nggak sih, atau dengan ya Dengan keadaan kayak gini tuh. yes gitu. kalau masalah itu sih aku nggak berani tanya kan, itu kan soalnya udah pribadi banget kan sama dia Mhm. gitu. Jadinya ya Kalau menurut Kak Kocup tuh pas ngeliat orang ini ada nggak sih penyesalan dari dia kayak apa ya kayak Atau akhirnya kayak akhirnya dia Sadar. mengikuti lagi jejaknya gitu loh. kalau mengikuti enggak, sekarang dia udah Hijrah ya. hijrah, terus orang tuanya juga imannya juga kuat banget sekarang yang perempuan itu. Jadi benar-benar hijrah. Hijrah. Dan tadi kita sempat bahas bisa nggak sih ini digagalkan? Ya tadi yang kita bahas sulit sih Jess, karena sosoknya beda loh. Nah ini ngomongin sosok, kalau yang di Lambang Kematian nih sosoknya siluman kambing ya. Iya. kambing. Ini ada yang mirip dengan kejadian yang di aku, tapi yang habis semua itu. Itu yang kulihat itu ada tanduknya, tapi nggak kayak kambing ya. Itu lebih rata. Dan itu cuma satu. Tanduknya. Iya. Itu Unicorn. makhluknya. Makanya aku bilang Unicorn. makanya aku bilang beda karena beda. Ini nggak kuntilanak, ini bukan genderuwo, ini beda. Matanya merah besar banget dengan kuku yang luar biasa panjang dan tajam-tajam, gue yakin itu selalu ada di rumah itu gitu loh. Setiap gue main itu ada gitu. Bahkan kalau aku lagi lewat rumah itu malam gitu, naik sepeda dulu kan malam habis maghrib, itu pasti itu ada tuh, entah di bagian atas karena dia bertingkat atau di depan. Itu pasti ada si makhluk itu karena dia tahu gue bisa lihat nih, jadi kayak senang aja nongolin depan gue gitu loh. Karena Caper ya.
kayak iseng juga mungkin ke bocah ini gitu loh, apa sih bocah mentang-mentang bisa lihat gue gitu. Jadi tiap aku lewat tuh nggak bisa menahan diri untuk kayak nengok, karena kan tahu di situ gitu loh. Jadi saat lewat situ pasti kayak gini nih, itu pasti ada tuh, pasti kelihatan, entah di atas tadi di bawah gitu. Itu pasti ada. Dan untuk warna nggak terlalu jadi hitam semua memang badan itu kayak hangus gitu. Nih, Matanya merah. aku mewakili pertanyaan para netizen lah ya. Kan kalau boleh dibilang kan, kalau pesugihan itu memang bener ada, semua orang tuh pasti udah kaya raya lah, apa kan pasti banyak tuh yang netizen yang ngejulit kan pasti kayak gitu. Dia bilang hari gini pesugihan gitu. Nah jadi kan quote and quote kan masih kita bukannya simpang siur ya, sebetulnya memang ada, karena kan dari beberapa cerita dari Kak Queen, Kocup, dari Kak Mahesa ya kan, itu kan pasti pernah mengalami, dalam artian melihat itu semua gitu ya, dalam artian cerita lah atau apapun. Nah tapi kan pasti netizen di luar itu pasti akan ngomong, masa sih pesugihan hari gini masih ada gitu loh, hari gini ya gitu loh, masih percaya pesugihan. Oke lah, kalau menurut dari Kak Mahesa tanggapannya itu apa? Sebenarnya kalau ngomongin kepercayaan kan kembali lagi ke hak masing-masing ya. Karena ya seperti tadi gue bilang, gaib itu ada, tapi tidak semua orang mengerti atau bisa menalarkan kegaiban, karena nggak bisa. Jadi kalau ngomongin percaya ada yang mencibir hari gini pesugihan, ya aku sih menganggapnya, memandangnya kayak ya karena lu nggak tahu aja, karena lu nggak tahu dan lu nggak menemukan di depan mata lu. Itu yang pertama. Andai kata lu kayak gue, yang lu bisa melihat si sosok itu tanpa sengaja atau disengaja, dan lu menyaksikan kejadian-kejadian janggal itu terjadi, mungkin lo akan berbeda pemikirannya. Karena dibilang kebetulan itu nggak kebetulan loh, karena kan kebetulan tuh sekali, ini habis gitu loh. Bertahap itu per tahunnya habis. Per tahun. Kalau yang di aku tuh memang rata-rata di setiap tahun tuh ada aja, entah kejadiannya, maaf ya, kecelakaan tiba-tiba, ada yang sakit mendadak. Jadi ada selalu kejadian atau peristiwa yang membuat salah satu anggota keluarganya tuh meninggal. Jadi seperti itu gitu loh. Dan yang bikin aneh lagi, ya kita bilang percaya nggak percaya, nyatanya iya. Bagian rumah itu nggak selesai-selesai. Bahkan kemarin gue lihat itu, dari SD sampai kemarin itu bangunan itu nggak selesai. Iya, masih itu. Logika sekarang usia gue udah 30 lebih nih. Ini gue SD itu umur berapa? Anggaplah 9 tahun, 10 tahun. Berarti udah 20 tahunan. Ya kali lu renovasi rumah 20 tahun nggak selesai, hanya rumah 2 lantai loh. 20 tahun itu kalau dikerjain secara normal udah jadi gedung berapa tingkat, jadi hotel kali. Mungkin tembus lorong apa gitu kan, itu adalah hal yang gue bilang itu nggak bisa kita nalarkan. Berarti kan kita bisa menyimpulkan ini hal yang aneh, karena kalau di logika kan ya harusnya udah selesai. Nah gitu. Kalau dari Kocup itu untuk tumbal yang laki-laki itu sama juga sama kayak Kak Mahesa per tahun itu atau per berapa tahun? Kalau yang dari aku dengar dari tetangga-tetangga sih per tahun gitu. Oh sama per tahun juga. Iya dia kan? Ada yang tiba-tiba jatuh, entah itu sakit apa gitu. Ritmenya itu loh just kebaca. Kalau sakit itu maksudnya dengan sakit kondisi lama kah atau memang? Iya tiba-tiba panas tinggi gitu. Langsung tiba-tiba udah game over, di end. Oh gitu. Ya sekali lagi kita tetap, ya itu mungkin takdir ya, karena kematian seseorang di dunia ini adalah takdir. Betul. Itu no debat. Meskipun dengan caranya yang terkadang mungkin tidak wajar, tapi intinya kematian itu adalah takdir. Kenapa gue bilang takdir? Kan itu sudah pilihan. Si pelaku sudah memilih ini dengan konsekuensi ini, berarti takdirnya sesuai dengan pilihannya. Karena kan kita percaya apa yang kita alami dalam takdir hidup kita, yaitu kan lu yang milih kok, kata Tuhan. Gue cuma memberi. Lu ngelakuin ini ya gue kasih ini, lu ngelakuin ini gue kasih ini. Tuhan maha pemberi. Jadi lu ngelakuin jelek ya lu akan dapat yang jelek. Dan seperti itu loh. Jadi jangan ada yang menyimpulkan oh berarti gara-gara pesugihan matinya. Enggak gara-gara pesugihan. Itu memang takdirnya, tapi mungkin dengan cara yang kurang tepat. Seperti itu prosesnya. Nah kalau dari Kak Queen gimana menanggapi para netizen tuh pasti bilang pesugihan memang masih ada hari ini. Kalau ada mah semua orang udah kaya, nggak ada kali. Tapi nggak semua orang juga mau jadi tumbal kali. Kan itu. Loh, kenapa dibilang gak ada lu? Emang semua mau? Lu kalau memang lu mau kayak, lu mau ngorbanin anak lu, bini lu misalnya, nggak mau kan? Makanya lu nggak melakukan. Kalau tanggapan dari Kak Queen gimana mengenai untuk mungkin netizen julid akan pasti
ya pasti namanya netizen kan juga pertanyaan itu akan keluar lah Keluar, gitu ya. loh. Kalau aku bilang ya kita tidak bisa melepaskan kalau Indonesia itu adalah ya apa ya bisa dikatakan negaranya dukun lah ya kan, kayak kita bebas Kental merdeka aja akan sebuah kental dengan kesakralan hal-hal mistis kayak gitu. gaib itu kental. Memang Nusantara ini kental. mau cari dukun apa juga ada gitu ya kan. Indonesia ini luar biasa lah, makanya Bambu lengkap aja sekali. bambu aja bisa hidup gitu ya kan kasarnya Iya. kan. Jadi Banyak kalau keanehan guys. banyak keanehan yang kita tidak bisa ceritakan Ya. juga dong gitu. Nah kalau misalnya kalian teman-teman di luar sana bisa berpikir atau kayak mana bisa sih adanya tuyul, babi ngepet atau bahkan pesugihan ini sendiri, berarti kalian juga meragukan ya kekuasaan ilahi karena kan kita ini berdampingan dan semua pesugihan Ya, dan lainnya betul. itu adalah cobaan untuk orang itu sendiri. Kuat nggak sih orang ini melewati kehidupan Mengambil jalan dengan pintas cobaan yang atau seperti gimana. ini nih? Betul. Karena kan Tuhan kan sudah mengizinkan sama setan, gua kasih lu izin tapi jangan sampai membunuh kan gitu kan. Kalau misalnya sampai membunuh atau sampai meninggal Kan itu pemerintahnya perbuatan menggoda. sendiri. Mempengaruhi Iya. dong, menggoda. Ayo lu ikut gua, cepet kaya nih. Kan itu doang mereka. Karena kan Tuhan sudah Gitu. memberikan ACC kan, Tuhan udah izinin, kuizinkan engkau untuk menggodai Menggoda. umatku, Gitu. tapi jangan sampai menyentuh Kan dan gitu. mematikan gitu Ya. kan. Kalau memang Nah, kalian kembali ke keimanan sebenarnya. kalau kalian tidak percaya ya sama juga kalian meragukan kekuasaan Tuhan sih itu sih. Gitu. Jadi seperti yang Kak Queen bilang, daerah kita atau negara kita ini kan kental akan budaya yang kayak gitu. Ada yang bambu inilah bambu itu. Walaupun memang tidak semua halnya itu real kegaiban. Karena udah banyak lah oknum-oknum yang menyalahgunakan arti kegaiban untuk mengambil keuntungan. Sendiri. Gitu loh. Itu jeleknya sekarang. Gitu. Jadi Walaupun memang tercoreng yang asli namanya. ada, gitu. Tapi nggak segamblang dulu. Karena sekarang lebih didominasi ya guys, oknum-oknum yang Tidak mengatasnamakan bertanggung jawab. kegaiban untuk kepentingan pribadi. Gitu. Tapi untuk masih di tahun-tahun sekarang nih yang udah canggih lah apa segala macam, sebetulnya masih ada nggak sih, atau mungkin kan kayak film ini kan based on true story kan udah dari beberapa tahun lalu atau berapa puluh Ya, tahun lalu gitu Kejadian kan. lama. Mas. Nah ini kan udah ibaratnya udah 2023. Kira-kira menurut dari Kak Queen, mungkin Kocup ataupun Kak Maisa ini, masih ada nggak sih oknum-oknum itu, atau hanya oknum aja yang mengaku-ngaku bahwa bisa untuk pesugihan-pesugihan ini yang membuat kaya gitu loh? Menurutku sih Masih ada kah gitu? Kalau dulu ada. Kalau di tempatku masih ada. Nah, kalau saya Atau hanya oknum yang akhirnya hanya mengelabui, terus akhirnya ini padahal kalau nothing aku gitu sih loh. bilangnya mungkin. Kenapa aku bilang mungkin? Ya, tergantung orangnya. Kan ada enggaknya kita nggak bisa pastikan, itu nggak bisa kita pastikan, Jess. Kembali ke pola pikir. Mau 2025 sekalipun, kalau pola pikir orang-orang yang masih pengen kaya dengan cara singkat, ya mungkin aja itu terjadi lagi. Kan kembali ke orangnya. Mau 2070 sekalipun, secanggih apapun negara ini, kalau pola pikirnya masih kayak gitu, ya mungkin akan terjadi. Jadi nggak akan, zaman ini nggak akan menghapus sesuatu yang seperti itu, tapi tergantung dari kita manusia yang menjalani hidup dari zaman ke zaman, kan itu yang nggak akan ngerubah gitu loh menurut aku. Jadi kalau aku bilang ya mungkin aja, kalau dengan konsep pola pikirnya yang masih pengen instan, pengen cepet, nggak mau capek, ya mungkin akan ada. Tapi namanya kerja semua capek tau Tapi- guys, nggak ada yang nggak capek. Tapi gini Jess, paling si yang oknumnya yang memang bisa menjadi juru kunci atau apanya, nah itu yang kita Juru pertanyakan. kunci itu adalah sebagai jembatan kali ya. Ya, jembatannya itu yang kita Hanya- pertanyakan. Kenalin gitu ya. Ya, yang kita pertanyakan Ada orang dalam beneran nih. dia Wih, orang dalam. bisa, ya Udah. beneran bisa atau cuma memanfaatkan Iya, aja. kadang kan ada orang yang kayak menurut aku kan ini mungkin biar para netizen lah ya, atau sahabat-sahabat kita semua nih, teman-teman kita yang nonton ini kan, jadi mungkin bisa apa ya, lebih wawasannya lebih luas Ya. lagi gitu loh, dalam artian kayak tadi kan kayak Kak Maisa kan bilang ya kembali lagi tergantung orang ya kan, terus kayak gitu terkadang kan kita pingin jalan pintas, akhirnya saking Nah, pingin itu. pintasnya, bukannya akhirnya kita dapat sesuatu malah Jurang. Dapat Iya. sesuatunya, tapi imbal baliknya terkadang lebih besar daripada yang dia dapatkan. Tapi nggak mikir kadang ke sana, karena yang dia lihat adalah Hasil. uang. iya. Tapi kadang kalau yang nggak keinget gitu juga kan, saking kepengen cepet kaya, akhirnya duit kan ada tuh yang beberapa oknum yang ngaku-ngaku bisa, kan ada tuh otomatis kan jujuran tuh duit. Karena memang ada hal itu kok, Jess. Jadi kenapa jujuran duit? Ya karena mungkin ada syarat
ada sebuah ritual tertentu yang harus dilakukan dengan harus pakai uang dong Tapi belinya kalau kayak gitu tipu. loh. Iya, tapi kalau kayak Tapi gitu ama- instan nggak sih? Guys, Apanya? instan nggak sih? Dan kadang Terjadinya? contoh nih, syarat misalkan kambing, oke gue kasih 1 kambing, akhirnya duit Enggak. datang atau rame datang, Terjadinya itu kan? langsung, iya instan nggak sih untuk cara kerjanya? Tergantung, lu datang ke orang yang benar-benar bisa ngerti Atau ala-ala. atau datang ke oknum yang memang cuma manfaatin kemauan lo, hawa nafsu lo yang pengen kaya, lalu ngeruk duit lo. Tapi itu biasa Kan- instan nggak? Menurut dari Kak Queen kayak gitu instan nggak Kalau sih? yang ori instan. Kalau yang Oh. ori, lo iya kan aku bilang kalau Kayak lagi berasa kayak lagi pengiriman barang ya, ada instan reguler. gini loh. Kalau yang ori Tergantung kan sajen. berarti memang dia punya kemampuan untuk menjadi jembatan antar makhluk itu. Tapi kalau yang KW kan cuma pura-pura aja, Yang penting gue dapet sok-sokan memiliki kemampuan udah nanti sama saya. Tapi nyatanya nggak ada hasil, malah duitnya habis. Malasnya Bahkan ada yang jadi ditolak. korban gitu. Nah, Nah, jadi tergantung semua, nggak bisa kita bilang iya atau tidak, kembali kepada personal masing-masing dan lu datang kemana gitu. Jadi kalau instan Intinya nggak cari gitu. orang yang tepat untuk mendampingi pesugihan. Iya salah, jangan ikutin itu. intinya Malah nyuruh. nggak ada kekayaan kesuksesan yang instan. Nah, Sedangkan yang bener. namanya instan aja, entah itu mie instan, Kamu sudah ke Kita rumah. perlu dimasak dulu. apa aja ada proses. Jadi Maksudnya sudah ke rumah. jangan mau instan tapi mengorbankan sesuatu Iya. yang seharusnya tidak kalian korbankan hanya untuk uang. oke. Itu sih pesannya. Nah, Merdeka. Jadi buat Nggak ada teman-teman semua pesugihan udah yang denger gratis ya, guys ya, nggak ada. udah denger itu semua, jangan. Nggak ada yang gratis Oke. pesugihan. Jangan ragu-ragu. Nah, kira-kira dari Kak Queen adakah pesan-pesan untuk mereka yang mungkin lagi depresi, lagi down, mungkin terlilit hutang, banyak masalah, terus nggak selesai-selesai segala macam, terus ada kepikiran mungkin kayak tadi untuk lebih cepat gitu kan? Nah, kira-kira mungkin ada sekata dua kata untuk bisa sampaikan ke mereka apa yang mesti mereka lakukan untuk akhirnya tetap di jalan yang lurus gitu. Perkuat iman sih menurutku ya. Kayak apapun masalah kita, tetap utamakan Tuhan dalam hidup kita. Terus jangan lupakan leluhur, karena tanpa adanya leluhur kan nggak ada kita nih gitu. Jadi berdoa, sembahyang, lalu panggil leluhur, minta bantuan, langsung karena itu semua ada jalannya. Pokoknya setiap masalah, meskipun masalah ini kita yang bikin ya, Tuhan tuh baik kok. Tuhan mendampingkan jalan keluar untuk masalah itu, meskipun masalahnya itu besar tapi jalan keluarnya kecil banget. Kalau kalian teliti, kalian fokus dan kalian berserah ya pada Tuhan, pasti kelihatan jalannya. Intinya pertebal iman siapa ya? Iman, Iman. jangan lupa iman komen. Yang ketawa. Pertebal iman dan dompet. Oh iya tuh. Nah, kalau dari Bacuk mungkin bisa kasih kata-kata motivasi Itu untuk apa? teman-teman mereka, teman-teman Apa yang teman-teman di lu luar pernah sana. Ini Apa teman. pendapat Oh, lo punya dong, ini teman. untuk mereka-mereka? Ya intinya pesugihan tuh gimana ya? Baik. Enggak lah. Pesugihan tuh nggak ada yang baik, malah bisa menjerumuskan kita ke yang Lumpur dosa. Nah, kira-kira kata-kata motivasinya apa? Cuma itu aja. Cari dukun yang benar. Kalau mau hubungi IG taruh sini. tena gitu ya. Iya benar-benar bagi dua kita. Jangan didengerin deh, Jangan didengerin ya guys ya. Mm-mm. Cuma Untuk kalian-kalian aja. yang terlilit utang gitu kan ya, Hubungi saya. bunganya 50% ya. Kan Tidak, Enggak lah, gitu mana-mana lah. ada sales. Yang loh. penting intinya mau berusaha gitu aja. kerja keras, Kerja keras. Kalau kerjaannya cuma tidur doang gimana? tepok-tepok pala. Heeh. Ya Allah. Gimana mau dapat duit? Intinya berusaha lah. nyari dukun. Google. Oke, mungkin dari Kak Maesa kata-kata Kalau untuk dari motivasi gua sih, mereka gitu dan sekalian closing. Nggak ada kesuksesan itu instan dan nggak ada sesuatu yang menguntungkan dengan cara cepat itu gampang dan gratis. Jadi buang jauh-jauh pemikiran kalian kalau pengen kaya cepat, sukses cepat dengan cara yang menyimpang, karena itu justru akan menghancurkan kalian meskipun diawali dengan sebuah iming-iming keberuntungan. Tapi percayalah, itu nggak bakal bikin kalian untung.
Tapi buntung. tapi malah sebaliknya bahkan membawa kalian ke jurang kesesatan yang lebih jauh dari sekedar kemiskinan dalam hidup. Itu aja sih. Dukung Bang Maher. Coba Oke, seperti kayak gitu. Makasih ya buat semuanya yang udah pada hadir, yang udah mau memberikan keterangan-keterangan Keterangan gitu. sakit. Mudah-mudahan ini ngobrol-ngobrol santainya, bincang-bincang santainya seputar misteri berguna, bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah Ya, dimanapun kalian Betul. berada. Dan Oke. nggak membuat dan semakin membuat kalian lebih pintar dalam menyikapi sebuah hal mistis, gaib dan yang lain, supaya nggak gampang dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, oknum-oknum Jadi yang aku gaib punya itu dukun, ada. tapi belum tentu dia dukun. Ya, gaib itu ada, tapi tidak semua hal kita kaitkan dengan kegaiban yang sebenarnya. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua komen kita di bawah, kira-kira kita mau reaction film apa lagi yang mengenai Atau cerita apalagi yang ya. harus kita angkat. Apalagi mengenai itu semua. Yang penting misteri atau mau penelusuran boleh. Nah, tapi kalau penelusuran jangan lupa kasih tahu lokasinya dan juga perizinannya. Oke. Nah, Ya. sebelum itu ingat ya, Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Merinding Hours, Athena Fortune, subscribe dulu. Lalu kasih like, share, komen di setiap video-video kita. gitu. Dan Instagram kita juga jangan lupa follow karena mungkin ada update-update informasi mengenai kita mau explore di mana atau kita mau bahas apa. Kita Mungkin mau nobar. ya kebetulan ada explore di lokasi kalian nih, misalnya dekat rumah nih. bisa Bisa nggak cari- kita nonton atau ikutan uji nyali Boleh, dan Kak. sebagainya? bisa merasakan Boleh, sensasinya boleh. gitu. Silahkan. Jadi kepoin IG kita, Instagram Betul. Merinding Hours, Queen Athena Fortune ya, Hmm. Athena Fortune di Instagram dan juga tadi YouTube channel Pokoknya kita. supaya kalian nggak ketinggalan cerita-ceritanya kita, video-videonya kita, keseruannya kita. Oke. Oke, Sampai ketemu lagi. gua Maisa dari Merinding Hours pamit, sama Anjas juga ya dari Mhm. Merinding Hours, dan ada Pojok, ada Kak Queen dari Athena Fortune. Pamit undur diri, sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Ya. Bye. Salam Merinding Hours, rasakan sensasi Sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Hours. Au. Dadah. Au. Au.